Namaku Adinda. Aku tinggal sendirian di rumah warisan nenekku di pinggiran kota Salatiga. Rumah tua itu sudah ditinggalkan lama, tapi kondisinya masih cukup baik. Aku pindah ke sana untuk menenangkan diri setelah kegagalan besar dalam hidupku. Kamar yang kupilih adalah kamar nenek dulu. Cukup luas. Dan ada satu lemari kayu tua besar yang tak bisa digeser atau dibuka. Tak ada kunci. Lemari itu seperti menempel pada tembok. Awalnya biasa saja, tapi malam ketiga, segalanya mulai berubah. Pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara bisikan. Lemari itu mengeluarkan suara aneh. Dinda, aku terpaku di tempat tidur. Tak berani bergerak. Jantungku berdetak kencang. Suara itu seperti dari dalam lemari. Keesokan harinya, aku memeriksa lemari itu. Tetap terkunci. Tidak ada celah. Tapi saat kudekatkan telinga, kudengar suara napas. Seperti ada seseorang di dalamnya. Malam-malam berikutnya semakin parah. Suara di dalam lemari tidak hanya memanggil namaku, tapi juga menangis, merintih dan tertawa. Tolong, aku masih di sini. Jangan biarkan dia keluar. Tawa kecil yang pecah menjadi jeritan histeris. Aku mulai kehilangan akal sehat. Tiap malam terbangun, aku letakkan lilin di depan lemari dan pagi harinya, lilin itu melelet dalam posisi melingkar, membentuk seperti simbol. Bukan simbol biasa. Ada tanda mata yang menangis dan garis-garis melingkar seperti perangkap. Akhirnya aku memutuskan menghubungi Pak Karta, tetangga tua yang sudah puluhan tahun tinggal di dekat rumah ini. Begitu ku dengar suaraku menyebut lemari di kamar nenek, wajahnya langsung pucat. Dinda, cepat tinggalkan rumah itu. Kalau kau sudah mendengar suaranya, berarti dia sudah terbangun. Aku mendesaknya. Siapa dia? Pak Karta menghela napas dan menceritakan sebuah rahasia lama yang bahkan keluargaku sendiri tak pernah ungkapkan. 30 tahun lalu, nenekku, Bu Saroh, dikenal sebagai dukun bayi. Banyak orang datang minta tolong persalinan, pengobatan, sampai perkara pesugihan. Suatu malam, datang seorang perempuan hamil besar, wajahnya pucat, dan katanya, anak yang dikandungnya bukan anak manusia. Ia memohon agar kandungannya dihilangkan. Tapi nenek menolak. Ia justru menawarkannya pada yang lain. Sebuah entitas yang selama ini tinggal di balik lemari tua itu. Perjanjian kuno. Korban pertama adalah anak dari perempuan itu. Sejak malam itu, lemari itu tak boleh dibuka, karena isinya bukan hanya roh anak itu, tapi juga roh-roh yang terperangkap setelahnya. Aku pulang malam itu dengan tubuh gemetar, tapi lemari itu sudah retak. Ada celah kecil, dan dari dalamnya kulihat jari-jari kecil, mencakar, mendorong, meraih. Aku menempelkan mata pada celah itu, dan yang kulihat adalah mataku sendiri, tapi penuh darah. Tatapannya marah, dan senyumannya bukan senyum manusia. Aku mencoba kabur, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kakiku berat seperti ditarik dari dalam tanah, dan dari balik lemari terdengar suara-suara bukan satu, tapi puluhan. Temani kami. Jangan tinggalkan kami sendiri. Nenekmu menipu kami. Sekarang gilirannya
keturunannya. Aku terbangun di lantai kamar. Semuanya gelap, tapi pintu lemari sudah terbuka, dan di dalamnya bukan ruang kayu, tapi lorong hitam tak berujung. Di ujung lorong itu berdiri sosok perempuan, mengenakan daster putih, rambutnya panjang menjuntai, dan ia menggendong sesuatu, boneka atau bayi. Matanya kosong, wajahnya menatapku. Dia memanggilku, bukan dengan namaku tapi, "Anakmu akan kami simpan." Seperti dulu mereka menyimpan aku. Sejak malam itu, aku hamil. Tak pernah ada laki-laki yang menyentuhku. Tapi dokter menyatakan, aku hamil 2 bulan. Dan malam-malamku kembali dihantui bisikan. Kali ini dari dalam tubuhku. Kami akan lahir kembali. Dan tak ada yang bisa menghentikan kami. Aku tak bisa kemana-mana. Lemari itu masih di kamar. Dan tiap malam, pintu itu membuka lebih lebar. Jadi kalau kalian mendengar suara dari dalam lemari, jangan dekati, jangan dengarkan, dan jangan hamil, karena mereka ingin kembali ke dunia lewat tubuhmu.